Shalom, Bapak Ibu. Kali ini saya akan bahas satu topik mengenai nasar, Bapak Ibu ya. Apakah tidak memenuhi sebuah nasar itu adalah dosa ya? Bagaimana seharusnya kita ini bernasar ya? Nasar itu adalah janji yang tidak boleh diingkari, Bapak Ibu ya. Pengkhotbah 5 ayat 4 dan 5 itu mengatakan, apabila engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda untuk menunaikannya. Sebab ia tidak berkenan kepada orang yang bebal, Bapak Ibu. Karena itu apa yang kau nasarkan, bayarlah. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menunaikannya, Bapak Ibu ya. Hati manusia itu memang mudah berjanji, Bapak Ibu, tapi lambat memenuhi ya. Kita semua itu pernah membuat janji kepada Tuhan di dalam doa, di dalam kesusahan ya, di dalam ketakutan, atau ya di dalam suatu kerinduan rohani, Bapak Ibu ya. Kita berkata, Tuhan, kalau Engkau menolongku, aku akan begini atau aku akan begitu. Jika Engkau sembuhkan aku akan mempersembahkan hidupku dan lain sebagainya. Namun, setelah keadaan membaik, janji itu perlahan dilupakan. Inilah yang disebut nasar yang tidak ditunaikan, Bapak Ibu ya. Firman Tuhan menegaskan dengan tegas, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menunaikannya. Pengkhotbah 5 ayat 5, Bapak Ibu. Bagi Tuhan, nasar bukan kata-kata kosong, Bapak Ibu, tetapi ikatan suci antara jiwa manusia dengan Allah yang Maha Kudus ini. Apakah nasar itu menurut Alkitab? Secara itu etimologi ya, kata nasar itu berarti janji yang dinyatakan dengan kata-kata kepada Allah, disertai komitmen ya untuk melaksanakannya, Bapak Ibu. Nasar itu adalah suatu tindakan sukarela ya, bukan kewajiban. Allah tidak memaksa siapapun untuk bernasar. Tetapi jika seseorang itu memilih untuk melakukannya, ya, Allah menuntut ketepatan dan kesetiaan. Itu. Ulangan 23 ayat 21 sampai 23 mengatakan, apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda menunaikannya. Sebab Tuhan Allahmu pasti akan menuntutnya daripadamu dan engkau akan berdosa. Tetapi jika engkau tidak bernasar, engkau tidak berdosa. Jadi tidak bernasar itu bukan dosa, Bapak Ibu. Tetapi bernasar lalu tidak menepatinya adalah dosa itu. Tuhan menghormati orang yang berkata jujur bahwa jika ia memilih tidak membuat janji, ya, bahkan jika ia tidak memilih membuat janji, ya, tetapi ia tidak berkenan pada orang yang berjanji tanpa kesetiaan. Contoh-contoh nasar di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ya, Yakub ya, di dalam Kejadian 28 dari ayat 20 sampai 23 itu kalau nggak salah itu ya, 22 atau 23 itu ya. Yakub bernasar bahwa jika Tuhan menyertai dan memeliharanya, ia akan menjadikan Tuhan sebagai Allahnya dan memberikan 1/10 dari segala miliknya. Tuhan menepati bagiannya ya, dan Yakub pun akhirnya menepati nasarnya. Hana ya di 1 Samuel 1 ayat 11. Hana itu bernasar ya. Jika engkau memberikan kepadaku seorang anak laki-laki, aku akan menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupku. Seumur hidupnya ya. Ia menepatinya dengan menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan. Tapi Yefta, Bapak Ibu, ya. Habakuk 11 ayat 30 sampai 39. Ya. Yefta ini bernasar bahwa jika Tuhan itu memberikan kemenangan, apapun yang keluar dari rumahnya akan dipersembahkan kepada Tuhan.
Nasar ini berakhir tragis ya, karena diucapkan tanpa hikmat, Bapak Ibu. Pelajaran bagi kita semua ya. Nasar itu tidak boleh sembarangan. Harus lahir dari pertimbangan iman dan hikmat, bukan dari emosi sesaat, Bapak Ibu. Ya, Paulus dalam kisah para Rasul 18 ayat 18 menyatakan Paulus melakukan nasar ya, orang nasir menandakan komitmen pribadi yang disertai kesucian. Itu melakukan nasar orang nasir ini ya. Nasar di dalam perjanjian baru itu bersifat pribadi dan rohani, bukan ritual, Bapak Ibu ya. Mengapa tidak memenuhi nasar itu adalah dosa? Karena itu melanggar kesetiaan kepada Allah. Tuhan adalah Allah yang setia. Ia menghargai setiap janji. Ketika kita mengingkari janji kita, kita sedang menodai namanya yang kudus. Itu. Nah, karena itu mengungkapkan kemunafikan rohani kita ya. Kita mengucapkan nasar di hadapan Allah, lalu melupakan saat keadaan itu membaik. Ini menunjukkan hati yang tidak takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu mencerminkan ibadah yang tidak sungguh-sungguh ya. Banyak orang bernasar untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Mereka menjadikan Tuhan alat, bukan pusat. Jadi bagaimana seharusnya itu kita bernasar ya? Ya bernasar harus dengan hati yang tulus ya, bukan karena panik atau kepepet, Bapak Ibu ya. Jangan bernasar di dalam ketakutan atau tekanan. Tuhan lebih menghargai dia yang jujur daripada janji yang gegabah, Bapak Ibu. Nah, di Amsal 20 ayat 25 menyatakan, suatu jerat bagi manusia adalah mengucapkan sesuatu yang tidak berpikir, baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Bernasar dengan tujuan memuliakan Allah ini mestinya tujuannya, bukan untuk memanipulasinya, Bapak Ibu ya. Nasar bukan alat tawar-menawar dengan Tuhan ya. Kita tidak berkata, Tuhan, jika Engkau lakukan ini, aku akan lakukan itu, dan lain sebagainya, ada syarat-syaratnya. Nasar seharusnya lahir dari rasa syukur dan kasih, bukan dari keputusasaan, Bapak Ibu. Nah, bernasar juga harus sesuai dengan kemampuan dan komitmen yang nyata ya. Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Lebih baik ya janji kecil yang ditepati daripada janji besar yang dilupakan, Bapak Ibu. Bernasar dengan kesadaran bahwa Tuhan itu mendengar saya ketika lidah saya mengucapkan janji. Ya, sorga mencatatnya, Bapak Ibu. Setiap nasar adalah ikatan rohani antara kita dengan Allah. Nah, bagaimana dengan nasar di dalam konteks kekristenan masa kini? Di dalam Kristus, kita tidak lagi diwajibkan bernasar secara ritual ya, seperti di dalam perjanjian lama ya. Namun prinsipnya tetap berlaku. Setiap komitmen kepada Tuhan itu adalah nasar rohani, Bapak Ibu ya. Ketika kita berkata, aku mau melayani Tuhan, itu adalah nasar. Ketika kita berjanji setia di dalam baptisan atau pernikahan, itu adalah nasar. Ketika kita berkaul menjadi pelayan Tuhan, penatua atau pengurus gereja, itu adalah nasar ya. Janji bukan hanya janji uang atau korban materi, tetapi seluruh komitmen hidup kepada Kristus ya. Adalah suatu nasar rohani yang harus dijaga ya, sesuai dengan Matius 10 ayat 14 ya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Allah tentu saja menghargai janji yang setia, Bapak Ibu. Tuhan bukan sedang mencari banyak janji, ya, tetapi hati yang setia menepati janji. Musa mengingatkan umat bahwa Allah adalah Allah yang tidak main-main dengan kata-kata. Ketika kita bernasar, langit mendengarkan dan bumi menjadi saksi. Maka marilah kita menjaga hati, ya, supaya tidak mudah bernasar karena emosi, ya. Tidak menunda menepati janji kepada Tuhan kalau sudah bernasar, dan selalu menjadikan setiap janji itu sebagai ungkapan kasih kita, bukan tekanan. Ini ya. Matius 7:6 ayat 12 mengatakan, bayarlah nasar kepada Tuhan Allahmu.
dan laksanakanlah semuanya. Yesus 7:6. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan benar. Ampunilah kami jika pernah mengucapkan janji di hadapan-Mu dan melupakannya. Ajarlah kami untuk berhati-hati sebelum setiap perkataan, dan biarlah Kau jaga kami tetap setia di dalam komitmen kami. Jadikan hidup kami ini nasar yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bukan karena terpaksa, ya, tetapi karena kasih dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.